Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik semua ya? Itulah doa dan harapan Lause. Mari kita akan masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya harapkan anak-anak dapat duduk dengan manis, menggunakan baju yang rapi, dan jangan lupa membawa Alkitab. Karena kita tidak hanya memuji Tuhan, tetapi kita juga akan membaca Alkitab dan mendengarkan suara daripada firman Tuhan. Mari kita akan awali pagi hari ini dengan berdoa. Terlebih dahulu kita akan menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Bertambah-tambah cinta Dia. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Pada pagi hari ini anak-anak-Mu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara hari-hari kami, memberikan kami kesehatan, memberikan sukacita di dalam seisi keluarga kami. Ada papa, ada mama, dan ada setiap kami dapat kumpul di rumah saja untuk beribadah. Marilah ya Tuhan, Engkau beserta di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan ajak anak-anak menyanyi perlahan-lahan. Lagu ini sudah cukup lama, tapi lama juga tidak dinyanyikan ya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Lagu yang ketiga adalah lagu yang akan menuntun anak-anak masuk dalam firman Tuhan. Dan lagu yang ketiga ini adalah lagu yang mengajak anak-anak untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi sebuah lilin yang bercahaya di tengah kegelapan, sehingga setiap orang yang hidup di dalam kegelapan dapat hidup tinggal di dalam sinar itu. Ya, lagunya adalah demikian. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap.
Ya kemana juga ku mengikut Dia. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Kemana juga ku mengikut Dia. Mari kita akan ajak anak-anak berdoa dulu ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah ya Roh Kudus, Engkau mau memberikan setiap anak-anak ini untuk dapat memahami akan firman Tuhan dan menjadi pelaku akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Lausa mau mengajak anak-anak membuka Alkitab ya. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 2, Injil Lukas pasal 2, ayat 22 sampai dengan ayat ke-38. Sudah menemukan? Lausa akan bacakan demikian. Ayat 21, mulai dari ayat 21 sampai ayat yang ke-38 berbunyi demikian. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghibur bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang yang ditentukan oleh hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyar. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dan
Pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan ini. Dosa akan bercerita melalui satu alat peraga, yakni boneka. Selamat mendengarkan ya. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang di dalam Tuhan. Halo teman-teman, nama saya David. Teman-teman, hari ini David sangat bersuka cita. David sangat senang karena David tahu hari ini adalah hari Minggu. David tahu bahwa hari Minggu biasanya David pergi ke sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman yang lain, dan bersama teman-teman kami bernyanyi memuji nama Tuhan. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah kalian juga senang datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja untuk beribadah bersama teman-teman yang lain? Nah, hari ini David akan mengajak kalian untuk bertemu atau berkenalan dengan seseorang. Seseorang ini juga sama seperti kita semua. Dia sangat senang sekali karena dia hampir setiap hari ada di dalam bait Allah. Siapakah dia? Apakah yang dia lakukan di dalam bait Allah itu? Saya akan panggil ya. Siapakah orang itu? Dia adalah bernama Hana. Hana adalah satu pribadi yang sangat mencintai Tuhan. Halo teman-teman, namaku Hana. Aku sangat mencintai Tuhan. Saya selalu berada di dalam bait Allah. Bait Allah itu adalah tempat di mana setiap orang berkumpul untuk berdoa, yang kita sebut saat ini dengan sebutan gereja. Saya senang sekali berada di dalam bait Allah karena saya selalu menggunakan kesempatan di dalam bait Allah untuk beribadah, untuk berdoa, dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, satu ketika saya melihat teman saya juga di dalam bait Allah itu. Dia bernama Simeon. Saya melihat Simeon ini sedang bercakap-cakap dengan suami istri. Suami istri ini membawa anaknya ke dalam bait Allah. Kemudian saya mengetahui dan mendekati mereka. Ternyata saya mengetahui bahwa bayi yang digendong oleh ibu ini adalah seorang juru selamat. Saya berterima kasih sekali kepada Tuhan karena saya dapat berjumpa dengan anak Allah yang sudah dijanjikan kepada kami bahwa Dia akan mengampuni
mengampuni dan menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang datang untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Ayo anak-anak, Ibu Hana ingin mengajak kamu untuk percaya kepada Yesus. Saya ingin memberitahukan kepadamu bahwa saya sudah berjumpa dengan Yesus. Dan mengapa saya harus percaya kepadanya? Karena saya tahu bahwa Anak Allah, yakni Yesus itu, akan memberikan pengampunan atas segala dosaku. Dan aku akan selamat. Nah, adik-adikku sekalian, seharusnya sebagai anak Tuhan, wajiblah bagi setiap kita semua untuk mau datang pada hari Minggu, untuk menyediakan waktu kita untuk Tuhan dengan beribadah, berdoa, dan memuji nama Tuhan. Karena di dalam bait Allah itulah kita berjumpa dengan Tuhan dan menjadikan kita memiliki hati yang bersukacita. Di dalam rumah Tuhan, kita yang sudah sebagai anak yang sudah diselamatkan, tentunya kita akan merasa senang. Kita dapat beribadah bersama-sama. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimanakah dengan kalian? Apakah kalian sudah percaya dan yakin bahwa dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus? Jika kita yakin dan percaya bahwa dosa kita sudah diampuni, mari Lause mengajak kalian semua mau memiliki kehidupan seperti Hana yang hampir setiap waktunya ada di dalam bait Allah. Nanti setelah waktunya di mana kita sudah dapat datang ke gereja, mari kita lakukan dengan setia datang ke sekolah minggu. Maukah anak-anakku sekalian? Mari, saya mengajak anak-anak untuk mengingat satu ayat hafalan, ya. Nanti belajar bersama Papa dan Mama ya. Ayat hafalannya adalah di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Nanti teman kita David akan mengajak kita belajar untuk menghafalkannya. Halo. Yuk kita akan hafalkan ayat hafalan ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 berkata demikian. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 berkata demikian. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan berjanji kepada Tuhan untuk lebih setia datang ke sekolah minggu seperti yang sudah diteladani oleh Ibu Hana yang selalu berada di dalam bait Allah.
ketika kita sudah berjumpa dengan juru selamat itu, mari kita ceritakan kepada siapapun ya yang kita jumpai. Kita ceritakan tentang siapakah Yesus itu melalui perbuatan kita, melalui sikap kita kepada papa, kepada mama, kepada teman-teman kita nanti ketika kita ada di sekolah, ketika waktunya kita sudah dapat bersekolah. Tunjukkan dirimu bahwa engkau adalah anak yang sudah diselamatkan. Dosamu sudah diampuni dan kamu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu bahwa firman Tuhan hari ini telah memberikan satu pesan yang baik, bagaimana kami boleh menjadi anak Tuhan yang menyaksikan tentang siapakah Yesus itu ketika kami boleh berjumpa dengan Yesus setiap hari, baik di dalam kami berdoa, baik ketika kami sedang beribadah, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami dapat menceritakan tentang Yesus kepada papa, kepada mama, melalui perbuatan kami, kepada teman-teman kami ketika kami nanti sudah dapat bersekolah kembali, melalui kehidupan kami sebagai anak Tuhan yang sudah percaya, yang telah diampuni dosanya. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.